Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Good morning everybody. How are you? Pada kesempatan kali ini kembali Pak Guru akan membantu kalian belajar bahasa Inggris di semester 2. Pada semester ini kalian akan mempelajari teks deskriptif. Oleh karena itu perlu belajar tata bahasa yang bisa digunakan untuk membuat kalimat. Di antaranya yang akan kita pelajari adalah tentang adjektif atau kata sifat. Maka perhatikanlah penjelasan Pak Guru ini tentang kata sifat sehingga kamu nanti akan mudah untuk mengikuti pelajaran berikutnya, yaitu tentang membuat teks deskriptif. Sekarang kita perhatikan penjelasan atau pengertian tentang adjektif. Apa sebenarnya adjektif atau kata sifat itu? Dijelaskan dalam kamus Oxford, adjectives are used to describe or specify a noun or pronoun. Adjektif adalah kata sifat. Jadi adjektif merupakan kata yang berfungsi untuk mensifati atau menjelaskan keadaan suatu kata benda atau noun maupun kata ganti atau pronoun dalam sebuah kalimat atau frasa. Nah, sekarang kita belajar tentang pengertian adjektif dan letaknya. Adjektif adalah kata sifat yang menerangkan kata benda. Adjektif biasanya digunakan sebelum kata benda atau setelah linking verb. Sekarang coba perhatikan. Yang pertama, adjektif terletak sebelum kata benda. Contohnya red jacket, a big city, smart student, beautiful girl. Nah, perhatikan tabel ini. Red itu adalah adjektif atau kata sifat. Contohnya red jacket. Red menerangkan jaket, artinya jaket merah. Dan letaknya di depan kata benda jaket. Kemudian big atau besar. Contoh a big city. Penjelasannya big menerangkan city, artinya kota besar. Jadi big ini juga diletakkan di depan city, yaitu kata benda. Smart atau pintar. Contohnya smart student. Smart menerangkan student, artinya para siswa yang pintar. Jadi diletakkan di depan kata benda student. Beautiful artinya cantik. Contoh beautiful girl. Beautiful menerangkan girl, artinya gadis cantik. Jadi sekali lagi bahwa adjektif atau kata sifat itu diletakkan sebelum kata benda. Kemudian yang kedua, bahwa adjektif diletakkan setelah linking verb atau be, seem, taste, look, or feel. Contohnya, we are clever. Your bag is expensive. He look handsome. This pizza tastes delicious. Lihat tabel ini. Clever atau pandai ini adalah adjektif atau kata sifat. Contohnya, we are clever. Penjelasannya, clever menerangkan we, artinya kita pandai. Expensive artinya mahal. Contoh kalimat, your bag is expensive. Penjelasannya, expensive menerangkan your bag, artinya tas kamu mahal. Handsome artinya tampan. Ini kata sifat. Contohnya dalam kalimat, he looks handsome. Handsome menerangkan he, artinya dia terlihat tampan. Kemudian delicious atau lezat. Ini kata sifat. Contoh dalam kalimat, this pizza tastes delicious. Delicious menerangkan this pizza, artinya pizza ini rasanya lezat. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh adjektif ini. Common adjektif atau kata sifat umum. Big, besar. Small, kecil. Beautiful, cantik. Handsome, tampan. Clever, pandai. Smart, pintar. Tall, tinggi. Short, pendek. Long, panjang. Delicious, lezat. Kemudian
color adjective atau kata sifat warna. Red, merah, yellow, kuning, black, hitam, blue, biru. Kemudian shape adjective atau kata sifat bentuk. Circle, lingkaran. Flat, rata. Curved, garis lengkung. Square, persegi. Adapun contoh dalam kalimat yang menggunakan adjektif atau kata sifat, contohnya, we are diligent, kami pandai. He drinks a glass of hot coffee, dia minum segelas kopi panas. You look so sad, kamu terlihat sangat sedih. She bought new car, dia membeli mobil baru. The view is amazing, pemandangan itu mengagumkan. Nah, kamu lihat kata yang dicetak tebal, diligent, hard, sad, new, amazing itu adalah kata sifat. Jadi diletakkan sesuai dengan kalimat. Kemudian contoh lain supaya kamu bisa lebih paham tentang kata sifat ini dalam kalimat, perhatikanlah contoh-contoh kata sifat dalam kalimat berikut ini. She is so beautiful and I like her. Dia sangat cantik dan aku menyukainya. He is so handsome. Dia sangat tampan. My student is clever. Muridku pandai. This food is so delicious. Makanan ini sangatlah enak. This food is so expensive. Makanan ini sangatlah mahal. She is tall and interesting. Dia tinggi dan menarik. That house is so big. Rumah itu sangatlah besar. I am fat now. Aku gendut sekarang. That child is so short. Anak itu sangat pendek. They are friendly with my family. Mereka ramah dengan keluargaku. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam kalimat. Perhatikanlah letak dari kata sifat itu. Kemudian contoh lain. This park is so amazing. Taman ini sangat menakjubkan. This dictionary is so cheap. Kamus ini sangatlah murah. My mom is so kind to all people. Ibuku sangat baik pada semua orang. He is so crazy. Dia sangatlah gila. My journey is so long. Perjalananku sangat jauh. My book is so thick. Bukuku sangat tebal. She is pretty but fat. Dia manis tapi gendut. This cat is so cute. Kucing itu sangatlah imut. My house is near from the mosque. Rumahku dekat masjid. This dress is not cheap. Gaun ini tidaklah murah. Nah, kamu lihat itu ya. Amazing, cheap, kemudian kain, crazy, long, thick, fat, cute, kemudian near, cheap itu adalah semuanya kata sifat. Jadi kamu bisa membuat contoh kata-kata ini dalam kalimat yang kamu buat sendiri. Kemudian contoh lain. He is not stupid but lazy. Dia tidak bodoh, hanya malas. Diana is friendly and beautiful. Diana ramah dan cantik. That man is so rich. Laki-laki itu sangatlah kaya. This game is over. Permainan ini selesai. This book is so cheap. Buku ini sangatlah murah. Indonesia Presiden is so friendly. Presiden Indonesia sangatlah ramah. Dan novel is so thick. Novelnya sangat tebal. My mom is so beautiful. Ibuku sangatlah cantik. That man is so kind. Laki-laki itu sangat baik hati. I'm fat but I like it. Aku gendut tapi aku menyukainya. Nah, kamu lihat ini kata sifat yang ada dalam kalimat ini, yaitu lazy, beautiful, ya. Kemudian rich, over, cheap, friendly, thick, beautiful, kind, fat, itu semuanya adalah kata-kata sifat. Maka perhatikanlah bagaimana kata sifat itu ditempatkan dalam satu kalimat, sehingga kamu bisa menirunya, memahaminya untuk membuat kalimat-kalimat yang sederhana itu. Kemudian contoh lain, I am so lucky with you. Aku sangat beruntung bersamamu. This apple is not healthy. Apel ini tidaklah sehat. She has good voice. Dia memiliki suara yang indah. She is so interesting.
dia sangat menarik. This film is too boring. Film itu terlalu membosankan. My major is not difficult. Pelajaran ini tidak sulit. The class is so clean and big. Kelasnya sangat bersih dan besar. That room is so dirty. Ruangan ini sangatlah kotor. I'm together with him. Aku bersama-sama dengannya. My student are not attractive. Siswa-siswiku tidaklah tertarik. Nah, kamu lihat kata sifatnya yaitu lucky, healthy, good, interesting, boring, difficult, clean, big, dirty, kemudian attractive. Ini semuanya adalah kata-kata sifat, yaitu kata yang mensifati kata benda atau orang. Nah, kemudian ini juga ada tabel tentang adjektif, arti, dan contoh dalam kalimat. Nih. Contohnya beautiful, artinya cantik. Contoh dalam kalimat, she is a beautiful girl. Dia adalah seorang wanita yang cantik. Small, artinya kecil. I just bring this small bag. Aku hanya membawa tas kecil ini. Strong, kuat. I can't believe that he has become a strong that fast. Aku tidak percaya bahwa dia sudah menjadi pria yang kuat dengan cepat. Diligent, rajin. Sinta is a diligent student in my class. Sinta adalah seorang siswi yang rajin di kelasku. Clever atau cerdas. Peter is not a clever student. Peter bukanlah seorang siswa yang cerdas. Dark artinya gelap. Take this dark. Wow, ambillah bola yang gelap itu. Dan crazy, gila. Are you crazy? Apakah kau sudah gila? Nah. Kemudian kalau kamu ingin memperbanyak tentang vocabulary kata sifat, ini ada kata sifat dan artinya silahkan dihafalkan. Nah, ini contoh-contoh adjektif, kamu bisa mengatakannya. Ini ada color, warna, size, ukuran, shape, bentuk, taste, rasa. Ya, ini semuanya coba dipelajari. Ada order, texture, sound, number, weather. Ini juga ada contoh-contohnya tentang kata sifat. Kemudian ini juga daftar kata sifat yang kuat, ya, yang sering digunakan dalam belajar bahasa Inggris ini. Kemudian ini juga sama urutan dari adjektif, order of adjective ini. Ada determiner, ada opinion, ada says, shape, age, color, origin, material, purpose. Kemudian ini adjektif biasanya memberikan informasi lebih tentang sebuah benda atau kata ganti dengan menjawab salah satu pertanyaan ini. What kind? Macam apa? Jawabannya blue car, long road, tall person, big house. Blue, long, tall, big ini adalah kata sifat. Kemudian pertanyaan kedua, which one? Yang mana? This stone. Jawabannya last week, the second day, the other woman. This, last, second, other ini adalah kata sifat. Kemudian how many? Berapa banyak? Jawabannya 1 second, 3 boys, few cars, several people. Nah, ini 1, 3, few, several ini adalah kata sifat. Kemudian ini ada extreme adjective. Ada angry, marah, big, besar, clean, bersih, crowded, sesak, dirty, kotor. Ini ya, yaitu hampir sama dengan furious, huge, spotless, packed, filthy. Bad, nice, funny, hot, hungry. Ini terrible, lovely, hilarious, boiling, starving. Dan ini juga adjektif, contoh-contohnya yaitu dari color, warna, size, ukuran, texture, kemudian shape. Ini semuanya adalah adjektif. Dan daftar adjektif ini juga sama. Ada alive, annoying, bad, beautiful, dan sebagainya. Kemudian adjektif dan frasa adjektif ini. A golden ring, a ring made of gold, ring yang dibuat dari emas.
A popular hero, pahlawan yang terkenal. A hero liked by the people, pahlawan yang disukai orang. A popular city, kota yang padat. A city having large number of inhabitants, kota yang memiliki jumlah besar dari penduduknya. A deserted village, a village without any inhabitant. A religious man, man of a religious nature. A second scarf, scarf model of silk. Kemudian ini ada adjektif, daftarnya dan juga tipe-tipenya. Ini juga bisa kamu baca sendiri. Dan ini bacalah kata ini sebagai latihan aja. Lingkarilah dua adjektif yang menjelaskan dengan benar gambar yang ada itu. Kemudian lingkarilah adjektif-adjektif dalam kalimat itu dan selesaikanlah kalimat-kalimat yang ada di bawahnya itu. Nah, anak-anak, saya kira cukup sekian ya penjelasan Pak Guru tentang adjektif atau kata sifat. Silakan dipelajari dan dipahami, tidak harus dari Pak Guru tapi bisa juga dari orang lain yang bisa menjelaskan tentang adjektif atau kata sifat. Oke, thank you very much for your attention today. See you later in the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.